Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim, masih bahas tentang bab ibadah, tentang masalah ibadah, dan kita masih bahas tentang salat. Dan para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita akan bahas tentang salat berjamaah pada pembahasan keimaman dan hukum-hukumnya. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah, yang pertama kita akan bahas tentang keutamaan dari keimaman. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ada hadis yang menunjukkan keutamaan keimaman itu. Dari Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirina ila yaumil qiyamah. Senantiasa akan ada segolongan dari umatku yang mereka berperang di atas kebenaran yang eksis sampai hari kiamat. Qala, lalu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fayanzilu Isa ibnu Maryam, maka lalu turunlah Nabi Isa putra Maryam alaihi salam. Fayaqulu amiruhum, dalam hadis yang lain disebutkan, ini ketika peperangan antara kaum muslimin dengan Yahudi, yang kaum muslimin ini dipimpin oleh Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi. Kemudian orang-orang kafir yang mereka itu beraliansi dengan Yahudi, mereka ini dipimpin oleh Dajjal. Maka turunlah Nabi Isa, putra Maryam. Disebutkan dalam hadis turunnya adalah dengan bergelantungan pada sayap malaikat ketika di waktu subuh. Fayaqulu amiruhum, lalu pemimpin mereka, pemimpin kaum muslimin ketika itu Al-Mahdi mengatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, ta'al shalli lana, mari salat mengimami kami. Fayaqulu, maka Nabi Isa mengatakan, la, tidak, inna ba'dakum ala ba'din umara,
Sesungguhnya sebahagian kalian atas sebagian yang lain itu ada pemimpinnya, ada imamnya. Takrimatallahi hadhil ummah, yang Allah muliakan ya umat ini dengannya. Demikian ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Baik, ini menunjukkan keutamaan dari keimaman. Ya, posisi imam itu ya lebih tinggi ya. Bahkan ya seorang nabi saja ya itu tidak bisa dan bukan merupakan haknya dia mengambil posisi keimaman walaupun seorang nabi. Ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, oleh karenanya ini pemimpin. Ya tentunya kalau dibandingkan antara Al-Mahdi ya dengan Nabi Isa, ya lebih mulia Nabi Isa alaihissalam. Tapi permasalahannya ya, nah Al-Mahdi itu kelak pada hari kiamat itu adalah sebagai pemimpin ya, imam bagi kaum muslimin ketika itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan siapakah orang yang lebih berhak terhadap keimaman dalam sholat itu. Apakah orang yang bagus bacaannya, ataukah orang yang lebih faham agama? Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tentunya orang yang paham agama dan dia bagus bacaannya, nah ini tentunya orang yang lebih diutamakan ya untuk menjadi imam. Tapi bagaimana apabila ada dua orang yang berbeda ya, yang satu dia bagus bacaannya tapi bukan seorang alim ulama ya, kemudian ada satu orang yang dia seorang alim atau ulama paham agama namun tidak bagus bacaannya, maksudnya tidak bagus itu tidak banyak hafalan Qur'annya ya, tidak mengerti, tidak begitu mendalami tentang ya tajwid, bahkan mungkin urusan sanad ya, demikian. Mana yang lebih dikedepankan untuk jadi imam? Nah, disinilah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, dalam ada dua pendapat. Pendapat yang pertama ini pendapat Imam Abu Hanifah, murid-murid beliau, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad ya. Berpendapat bahwasanya yang utama adalah orang yang paling bagus bacaannya ya. Yang paling bagus bacaannya ya. Bagus bacaan Al-Qur'annya ya, dari sisi hukum tajwidnya ya, dari sisi banyak hafalannya ya, dan seterusnya ya. Ini menurut pendapat yang pertama. Dan dalil untuk pendapat yang pertama ini ada beberapa dalil, diantaranya yang pertama adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Idza kanu salasatan falyummahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamati aqra'uhum." Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, An-Nasai dan Imam Ahmad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka itu ada 3 orang, maka hendaklah salah seorang di antara mereka mengimami mereka. Dan yang paling berhak terhadap keimaman tersebut adalah ya orang yang paling aqra di antara mereka. Aqra itu adalah orang yang paling bagus bacaannya dari sisi hukum bacaannya dan paling banyak hafalannya, demikian ya. Kemudian ada hadis yang kedua adalah hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bisunnati fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum ya silman wala ya'ummanna ar-rajula fi sultanihi wala yaq'udu fi baitihi ala
takrimatihi illa biidnihi. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i serta Ibnu Majah. Ini hadis yang kedua, dalil yang kedua. Rasulullah SAW bersabda, yang mengimami satu kaum adalah orang yang paling akrab terhadap kitabullah, yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Quran, kitabullah, Al-Quran, dan yang paling banyak hafalannya. Apabila mereka sama dalam bacaan, maka orang yang paling paham tentang sunnah, ya, tentang hadis, ya. Apabila mereka sama dalam masalah sunnah, dalam masalah hadis, maka yang paling terdepan, yang lebih dahulu berhijrah. Apabila mereka sama di dalam berhijrah, ya, maka yang paling terdepan dalam masuk Islam. Dan janganlah salah seorang laki-laki mengimami laki-laki lain, ya, di dalam kekuasaannya, dan janganlah seseorang itu duduk di rumah, ya, di atas sesuatu yang dimuliakan oleh pemilik rumah kecuali dengan izinnya. Demikian hadisnya riwayat Muslim dan yang lainnya. Hadis yang ketiga, para hamba Allah rahimani rahimakumullah, adalah hadis Amr ibnu Salamah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Sallu salata kada fi hini kada wa sallu salata kada fi hini kada. Fa'idha hadaratis salatu falyu'adzin ahadukum waliyumma aksarukum Qur'ana." Amr ibnu Salamah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Salatlah kalian di salat ini ketika di waktu ini. Salatlah kalian dengan salat ini di waktu ini. Maka apabila telah tiba waktu salat, hendaklah salah seorang di antara kalian beradzan, dan hendaklah yang paling banyak, ya, Al-Qur'annya di antara kalian yang mengimami kalian." Fanadharu, lalu mereka pun melihat, ya, yaitu para sahabat yang mendengar hadis ini melihat. Falam yakun ahadun aktsaru Qur'anan minni, maka mereka tidak mendapatkan seorang pun yang lebih banyak hafalan Qur'annya daripada aku. Ya, lima kuntu atalaqqa minar rukban, disebabkan karena dahulu aku banyak menemui, ya, orang-orang yang datang, ya, yaitu bertanya tentang Al-Quran, menghafal Quran. Faqaddamuni baina aidihim, dan mereka pun mengedepankanku di hadapan mereka. Wa ana ibnu sitin au sab'i sinin, ya. Ketika itu aku berusia 6 atau 7 tahun. Hadis, ya, yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Nasa'i dan Imam Ahmad. Demikian. Kemudian ada hadis yang berikutnya, yang keempat, ini yang terakhir kita sebutkan hadisnya. Hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Lamma qadima al-muhajirun al-awwalun al-usbah maudhi bi Quba qabla maqdami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kana ya ummuhum Salim maula ibnu Hudzaifah maula Abi Hudzaifah wa kana aktsaruhum Qur'anan." Ya. Abdullah bin Umar mengatakan radhiyallahu anhuma, tatkala sahabat-sahabat muhajirin yang pertama kali, ya, itu sampai di Usbah, salah satu, ya, tempat yang di Kuba sebelum datangnya Rasulullah SAW, maka yang mengimami mereka itu ketika salat adalah Salim, bekas budaknya Abu Hudzaifah, dan beliau adalah orang yang paling banyak Al-Qur'annya, yaitu bacaan Al-Qur'annya. Demikian hadisnya riwayat Bukhari dan Abu Daud. Demikian. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, pendapat yang mendukung pendapat bahwasanya yang dijadikan imam adalah yang bagus bacaannya dan yang paling banyak hafalan Qur'annya. Demikian, ya. Kemudian pendapat yang kedua adalah yang lebih faqih, ya, yang lebih paham tentang ilmu agama walaupun bacaannya sedikit. Nah, gitu. Jadi menurut pendapat ini yang dikedepankan adalah yang faqih. Kalau sekarang ustadz, walaupun mungkin hafalannya tidak banyak. Demikian. Ada, katakanlah, ya, kalau ada satu yang hafiz Quran 30 juz tapi bukan seorang ustadz yang mengajarkan ilmu agama, namun dia seorang penghafal Al-Quran, ketimbang seorang ustadz yang dia paham agama, maka menurut pendapat yang kedua ini dikedepankan yang seorang ustadz yang paham agama. Demikian, ketimbang orang yang hafiz, begitu, ya.
Adapun pendapat yang pertama tadi kita sebutkan bahwasanya ya didahulukan yang hafiz, yang hafalannya lebih banyak. Nah, pendapat yang mengedepankan untuk jadi imam itu adalah orang yang faqih, yang seorang ustadz yang paham ilmu agama. Itu pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Abu Hanifah serta Imam Ahmad. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu kondisi Nabi yang jadi imam. Ya, kita tahu bahwasanya tentunya di kalangan para sahabat Rasulullah yang paling faqih ketimbang sahabat-sahabat yang lain. Maka Rasulullah yang jadi apa? Jadi imam demikian. Ya, ketika beliau tidak mampu maka Abu Bakar radhiyallahu an, ya sahabat yang paling faqih berikutnya. Nah, seterusnya. Nah, ini yang dijadikan alasan ya. Namun pendapat yang kuat wallahu taala alam adalah orang yang banyak hafalannya ya dan orang yang bagus bacaannya. Demikian. Ini yang paling kuat ya berdasarkan zahir dari hadis-hadis yang sudah berlalu. Nah, tentunya ketika kita menguatkan pendapat bahwasanya yang lebih utama untuk jadi imam adalah orang yang paling bagus bacaannya dan paling banyak hafalannya, bukan berarti dia adalah orang yang bodoh, bukan orang yang bodoh terhadap agama ya. Jangan orang yang bodoh dalam urusan agama walaupun banyak hafalan Qur'annya lantas jadi imam, jangan ya. Nah, lebih khusus adalah orang tersebut ya yang bagus bacaan Al-Qur'annya, banyak hafalan Qur'annya ya, itu mengetahui tentang fikih salat ya, fikih salat ya dengan rinciannya dia mengetahui, sehingga ya hal-hal yang muncul baru dalam salat, masalah-masalah yang muncul, maka dia bisa memahaminya dan bisa mengatasinya. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, jangan sampai mendahulukan orang yang tidak berhak terhadap keimaman. Ya. Contohnya dia tak paham ilmu agama, hanya saja karena bagus bacaannya, ya. Maksudnya merdu suaranya. Nah, ini kita katakan ini tak boleh ya. Jangan sampai kita mengedepankan orang yang hanya merdu suaranya. Kita dapatkan ada sebagian di masyarakat mereka mengedepankan orang yang merdu suaranya tapi kacau bacaannya. Ya. Makharijul hurufnya keliru, ya, panjang pendeknya juga keliru. Ya. Oke lah kita katakan dia adalah orang yang bagus bacaannya, ya, bagus juga tajwidnya, banyak hafalannya, ya, tapi dia orang yang bodoh terhadap sholat. Masalah sholat dia tak paham. Hanya saja dikedepankan karena bagus bacaannya, banyak hafalannya, dan merdu suaranya. Padahal mungkin ada yang lain, bagus bacaannya, banyak hafalannya, hanya saja kurang merdu bacaannya. Tapi paham sholat, namun dikalahkan. Maka tidak benar yang seperti ini. Ini keliru. Ya, maka tetap saja yang dikedepankan adalah orang yang bagus bacaannya dan banyak hafalannya, walaupun tidak merdu atau kalah merdu dengan yang lainnya, tapi dia paham sholat, maka ini mestinya lebih didahulukan. Ya, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada teguran ya, hadis dari Abis Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawafu ala ummatihi ya sita khisalin. Kata Abis Al-Ghifari radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW mengkhawatirkan atas umat ini 6 hal. Di antaranya adalah wa nashwun yattakhiduna al-Qur'ana mazamira yuqaddimuna ar-rajula laisa bi afqahihim wala afdalihim yughannihim ghinaan. Ya, salah satunya disebutkan oleh Nabi SAW ya, yaitu orang-orang ya yang menjadikan Al-Qur'an sebagai mazamir, yaitu seruling.
yaitu hanya kemerduannya saja. Kalau seruling itu kan kemerduan, itu dikedepankan, dijadikan Al-Quran itu sebagai hanya seruling saja. Mereka mengedepankan, menjadikan imam seorang laki-laki yang bukan faqih, bukan orang yang pintar agama, nggak paham agama, ya, dan tidak afdol di kalangan mereka, ya. Yang dia ini memerdukan suaranya ya dalam membaca Al-Quran untuk mereka, demikian. Nah, yang seperti ini ya kita katakan ya ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Jangan sampai seperti itu, ya. Dan ini kita dapatkan ada sebagian kaum muslimin yang mengedepankan seorang laki-laki yang merdu bacaan Al-Qur'annya, padahal ada di antara mereka yang masih keliru di dalam ya makharijul hurufnya, panjang pendeknya, atau benar tajwidnya namun ternyata tak paham tentang masalah sholat, ya, tak paham masalah sholat, ya, dan bukan orang yang utama. Apalagi contohnya ternyata orang yang membawa pemikiran yang sesat, demikian. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, mari kita berdonasi untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin. Yuk kita saling bahu-membahu membantu untuk merampungkan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Bagi siapapun yang ingin dapat sebuah rumah di surga, siapapun di antara kita yang ingin dapat pahala minimalnya 700 kali lipatnya, dan siapapun di antara kita yang ingin untuk dapat pahala yang terus mengalir, yuk mari kita berdonasi, berinfak di jalan Allah. Di antaranya adalah membangun masjid. Masjid Muwahhidin ini sedang dalam pembangunan. Ayo transfer ke nomor rekening berikut ini, Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan. Kode Bank 451. Semoga bermanfaat dan semoga termotivasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.